Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Sirah Nabawiyah. Nah, kita akan membahas tentang Baiat Aqobah pertama. Let's go. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiat Aqobah pertama. Pada pembahasan sebelumnya, kami telah singgung perihal 6 orang penduduk Yathrib yang telah masuk Islam pada musim haji tahun 11 kenabian dan berjanji kepada Rasulullah SAW menyampaikan risalah beliau kepada kaum mereka. Oke. Nah, memang pembahasan sebelumnya kita Isra Miraj, dan pembahasan sebelumnya lagi yaitu adalah tentang cikal bakal negara Islam Madinah. Oke, di situ cikal bakalnya memang pada tahun 11 kenabian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 penduduk Yathrib Madinah gitu. Mereka masuk Islam dan kemudian mereka menyebarkan agama Islam ini kepada kaum mereka Yathrib Madinah. Dan dari hasil itu pada musim haji berikutnya tahun 12 kenabian, kita semua mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu 13 tahun di Mekah gitu ya. Nah, jadi itu rentetannya 11, 6 orang pertama, 6 orang ini ya, awal ya, paling awal cikal bakal itu embrionya di situ 11 tahun 11 kenabian, dan kemudian tahun 12 kenabian ini ada Baiat Aqobah pertama teman-teman sekalian. Oke. Yaitu pada bulan Juli tahun 621 Masehi, datanglah 12 orang laki-laki. 5 orangnya itu dari yang tahun lalu 6 orang, nah 1 nggak hadir gitu ya. Nah, yang nggak hadir itu bernama Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Nah, dan kemudian 12 dikurang 6 sama dengan masih 12 kurang 5 gitu ya. Nah, kan satunya kan nggak ikut tuh si Jabir bin Abdullah. Nah, 12 kurang 5 sama dengan 7. Nah, 7 yang baru akan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, berislam gitu ya. Oke. Yang pertama adalah Mu'adz bin Al-Harith ibnu Arfa dari Bani An-Najjar suku Khazraj. Zakwan bin Abd Al-Qais dari Bani Zuraik suku Khazraj. Ubadah bin As-Samit dari Bani Ghanam suku Khazraj. Yazid bin Sa'labah sekutu Bani Ghanam suku Khazraj. Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah dari suku Bani Salim Khazraj. Abu Al-Haytham bin At-Tayhan dari suku Bani Abd Al-Ashhal suku Aus, dan Uwaim bin Sa'idah dari Bani Amr bin Auf suku Aus. Jadi 2 orang terakhir berasal dari suku Aus, sedangkan sisanya berasal dari suku Khazraj. Nah, mereka 12 orang ini bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Aqobah di Mina. Itulah kenapa namanya Baiat Aqobah gitu ya. Baiat itu janji setia, Aqobah itu adalah di Makkah ini ya, Mina. Mereka membaiat beliau seperti baiat yang dilakukan oleh kaum wanita kepada beliau ketika penaklukan kota Mekah. Oke. Nah, Fathu Mekah ini nanti kita bahas di mungkin puluhan, mungkin seratusan episode berikutnya gitu ya. Nah, karena pembahasan Sirah Nabawiyah ini sangat panjang teman-teman sekalian, kita belum setengah perjalanan ini. Oke, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kemarilah berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak berbuat dusta yang kamu buat-buat antara tangan dan kakimu, dan tidak durhaka terhadapku dalam hal yang ma'ruf. Siapa saja di antara kamu yang menepati, maka Allah lah yang akan mengganjar pahalanya. Dan siapa saja melakukan sesuatu dari hal itu, lalu diberi sanksi karenanya di dunia, maka itu adalah penebusan dosa baginya. Siapa saja mengenai sesuatu dari itu, lalu Allah tutup aibnya,
maka urusannya tergantung kepada Allah. Jika dia menghendaki, dia mengazabnya, dan jika dia menghendaki, dia akan memaafkannya. Ubadah berkata, lalu aku membaiat beliau atas hal itu. Dalam naskah yang lain disebutkan, lalu kami membaiatnya atas hal itu. Oke, tentulah poin-poin baiat ini semuanya baik gitu ya. Nah, tidak mungkin Islam mengajarkan hal-hal yang buruk gitu, teman-teman sekalian. Nah, itu tidak menyekutukan Allah, karena Tuhan itu hanyalah Allah gitu ya. Tidak mencuri, jelas. Nah, terus kemudian tidak berzina, jelas. Nah, ini tindakan-tindakan keji semua gitu ya. Nah, karena memang inilah agama Islam gitu, teman-teman sekalian. Agama yang penuh dengan kebaikan. Nah, penuh dengan nasihat gitu ya. Tidak membunuh anak-anak, tidak berbuat dusta, dan tidak durhaka terhadapku, yaitu Nabi Muhammad gitu ya, dalam hal yang ma'ruf. Tentulah Nabi Muhammad SAW itu menyuruh kepada ma'ruf, kebaikan gitu. Jangan membangkang gitu ya. Oke, maka itulah baiat Aqabah yang pertama, teman-teman sekalian. Setelah baiat itu sudah selesai dan musim haji itu selesai, Nabi Muhammad SAW mengutus seorang duta pertama di Madinah, pendakwah gitu ya, bersama para pembaiat tersebut, guna mengajarkan syariat Islam kepada kaum muslimin di sana, memberikan pemahaman tentang din al-Islam, serta bergerak menyebarkan Islam di kalangan mereka yang masih dalam kesyirikan. Untuk urusan tersebut, beliau memilih seorang pemuda Islam yang merupakan salah seorang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari radhiyallahu anhu. Nah, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang yang pernah kaya raya gitu ya. Lalu kemudian setelah Islam hadir, dia meninggalkan semua kekayaan itu. Luar biasa sekali, teman-teman sekalian. Ini Mus'ab bin Umair rela meninggalkan dunia untuk kemudian kemuliaan Islam gitu. Dan kemudian beliau dipilih untuk menjadi pendakwah di Madinah, salah seorang saja gitu ya. Tidak ada sahabat lainnya dari Mekah menemani Mus'ab. Cukup Mus'ab dan kemudian orang-orang dari Yathrib ini, teman-teman sekalian. Jadi Mus'ab ini bisa dikatakan panen pahala yang sangat-sangat banyak. Terlebih lagi memang Mus'ab bin Umair ini beliau juga syahid ya. Nantinya kita akan jelaskan syahidnya itu, yaitu di perang Uhud ya, teman-teman. Nah, Mus'ab bin Umair menjadi syahid, itu udah lebih-lebih lagi. Sudah menjadi penyebab banyak orang masuk Islam di Madinah, dan kemudian ditambah lagi dengan syahid di perang Uhud gitu. Nah, meninggalkan harta-harta dunia itu untuk kemudian menjadi mulia karena Islam. Kemuliaannya itu namanya itu menjadi terkenal sampai hari ini gitu ya. Mungkin sampai masa depan juga. Itu dipastikan gitu ya, bukan mungkin lagi. Dipastikan Mus'ab bin Umair ini akan selalu disebut-sebut gitu ya, sampai masa depan pun, sampai hari kiamat pun gitu. Dan kemudian di dunia itu Mus'ab bin Umair menjadi ini gitu ya, menjadi tokoh yang menjadi teladan bagi kita semua karena meninggalkan dunia itu ya, untuk kemudian kemuliaan Islam. Dan kemudian tentulah di akhirat nantinya Mus'ab bin Umair ini bisa dikatakan pasti masuk surga, jelas. Dan kemudian surga itu derajatnya itu tinggi banget itu. Nah, karena kontribusi terhadap Islamnya ini sangat besar gitu ya. Salah satunya adalah ini, teman-teman sekalian, berdakwah di Madinah gitu, menjadikannya sebagai negara ataupun kota Islam gitu ya. Nah, luar biasa banget. Nah, menjadi kota hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, baik, kita lanjutkan. Kesuksesan yang mengesankan, Mus'ab singgah terlebih dahulu di kediaman As'ad bin Zurarah. Lalu keduanya menyebarkan Islam kepada para penduduk Yathrib dengan sungguh-sungguh dan penuh vitalitas. Mus'ab ini dikenal sebagai mukri, orang yang ahli mengaji dan bacaannya merdu. Salah satu cerita kesuksesan yang amat menawan dari dirinya adalah suatu hari As'ad bin Zurarah mengajaknya ikut serta
menuju ke perkampungan Bani Abdul Ashhal dan perkampungan Bani Zufar. Keduanya lantas memasuki sebuah kebun milik Bani Zufar dan duduk-duduk di tepi sebuah sumur yang disebut Marok. Ketika itu beberapa orang dari kaum muslimin berkumpul di tempat mereka berdua. Saat itu Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudayr yang merupakan pemimpin kaum mereka dari Bani Abdul Ashhal masih dalam kesyirikan. Ini Sa'ad dan juga Usaid, tapi mereka masih dalam kesyirikan. Tatkala keduanya mendengar perihal muslimin lagi kumpul-kumpul, maka Sa'ad berkata kepada Usaid, "Pergilah menuju kedua orang yang sudah datang untuk membodohi kaum lemah di kalangan kita. Berilah keduanya pelajaran, serta laranglah mereka datang ke perkampungan kita ini. Sesungguhnya As'ad bin Zurarah itu adalah anak bibiku. Andai kata bukan karena ikatan itu, niscaya aku sendirilah yang akan membereskannya." Gitu. Jadi As'ad dan juga Sa'ad, gitu. Anak bibiku. Oke. Nah, jadi sepupuan gini ya, As'ad dan juga Sa'ad. Nah, As'ad waktu itu sudah muslim di baiat, maksudnya pas yang itu ya, tahun 11 kenabian itu ya, belum yang tahun 12 baiat Aqabah yang pertama, gitu. Terus kemudian Sa'ad, nah nanti ceritanya ada lagi nih selanjutnya, gitu. Belum Islam ketika itu ya. Oke, lalu Usaid mengambil tombaknya pergi menuju Mus'ab bin Umairin, As'ad bin Zurarah. Ketika As'ad melihatnya, As'ad berkata kepada Mus'ab, "Ini adalah pemimpin kaumnya, dia telah datang kepadamu. Karena itu, tunjukkanlah kebenaran dari Allah kepadanya." Mus'ab berkata, "Bila dia mau duduk, pasti aku pasti berbicara kepadanya." Usaid datang lalu berdiri ke hadapan keduanya seraya mengumpat berkata-kata kasar dan berkata, "Apa yang kalian berdua bawa kepada kami? Kalian mau membodohi kami, orang-orang lemah di kalangan kami. Menjauhlah dari kami jika kalian berdua masih memerlukan nyawa kalian." Mus'ab menjawab, "Sudikah kiranya Anda duduk dulu lalu mendengarkan? Jika Anda berkenan, silakan Anda terima. Jika Anda tidak berkenan, cegahlah apa yang Anda tidak sukai itu dari diri Anda." Lalu kemudian Usaid membalas, "Baiklah, aku setuju." Dia menancapkan tombaknya dan duduk. Lalu kemudian Mus'ab berbicara kepadanya tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lantas Usaid berkomentar, "Demi Allah, sungguh kami sudah dapat mengenal Islam dari wajahnya yang berseri dan bersinar sebelum dia berbicara." Kemudian dia meneruskan, Usaid ini, "Alangkah indahnya dan alangkah bagusnya hal ini. Lalu apa yang kalian perbuat jika ingin masuk ke dalam agama ini?" Maka keduanya berkata, keduanya ini maksudnya As'ad dan juga Mus'ab ya, "Anda mandi, membersihkan pakaian, mengucapkan syahadat dengan syahadat al-haq, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat." Dia lalu berdiri, mandi, membersihkan pakaiannya, bersyahadat dan mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ini berada di bawah misi seorang laki-laki yang bila dia mengikuti kalian berdua," maksudnya itu Sa'ad ya, "tidak ada seorang pun dari kaumnya yang berani membelakanginya, tidak mungkin tidak mengikutinya. Aku akan membimbingnya Sa'ad bin Mu'az kepada kalian berdua sekarang." Kemudian dia berlalu membawa tombaknya menuju Sa'ad yang berada di tengah kaumnya dan sedang duduk-duduk di tempat mereka berkumpul, gitu. Jadi si Usaid ini pergi menuju Sa'ad gitu ya, agar kemudian memancing Sa'ad agar datang kepada Mus'ab dan As'ad. Maka kemudian setelah Usaid datang, Sa'ad berkata, "Aku bersumpah demi Allah, sungguh dia telah datang dengan penampilan yang amat berbeda dengan sebelum meninggalkan kalian tadi. Parasnya beda gitu, udah mandi lagi." Lalu kemudian Usaid berdiri di tengah mereka. Sa'ad berkata kepadanya, "Ada apa gerangan yang telah kau lakukan?" Lalu kemudian Usaid menjawab, "Aku telah berbicara kepada kedua orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat ada masalah dengan keduanya. Aku telah melarang keduanya.
Bahkan keduanya berkata, kami akan melakukan apa yang kau inginkan. Aku telah diberitahu bahwa Bani Harithah telah pergi menuju As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya dengan tujuan mempermalukanmu. Hal ini mereka lakukan karena mereka sudah mengetahui bahwa dia adalah anak bibimu. Sa'ad berdiri dengan penuh emosi mendengar apa yang diceritakan kepadanya. Gitu. Saat ini ya membela kehormatan ininya lah, sepupunya juga gitu ya, dibela gitu. Tapi ini sebenarnya ceritanya agak bohong gitu ya. Oke, terus kemudian saat emosi dia mengambil tombaknya pergi menyongsong Mus'ab dan As'ad. Terus kemudian saat melihat keduanya oke-oke aja, pahamlah dia si Sa'ad ini bahwa Usaid hanya bermaksud agar dirinya mendengarkan sesuatu dari keduanya. Dia pun berdiri di hadapan keduanya sambil mengumpat dan berkata kepada As'ad bin Zurarah, demi Allah, wahai Abu Umamah, andai kata tidak ada ikatan kekerabatan antara engkau dan aku, pasti dia tidak akan aku biarkan lepas dariku. Engkau akan menyelubungi kami dengan sesuatu yang kami tidak sukai di perkampungan kami ini. Nah, sebelum si Sa'ad datang, As'ad sudah berkata kepada Mus'ab, demi Allah, telah datang kepadamu seorang pemimpin kaumnya. Jika si pemimpin ini mengikutimu, tidak ada seorang pun yang ketinggalan untuk mengikutimu dari mereka. Gitu. Pentingnya berdakwah kepada seorang yang punya pengaruh gitu ya. Oke, lalu Mus'ab berkata kepada Sa'ad, sudikah jika Anda duduk dulu dan mendengarkan? Jika Anda berkenan, Anda boleh terima. Jika Anda tidak berkenan, kami akan menjauh darimu, dari apa yang tidak Anda sukai itu. Maka Sa'ad pun berkata, oke, aku setuju. Lalu dia menancapkan tombaknya dan duduk. Mus'ab memaparkan kepadanya tentang Islam, membacakan ayat Al-Quran. Sa'ad berkata, demi Allah, kami sudah mengenal Islam dari wajahnya yang berseri-seri, bersinar sebelum dia berbicara. Kemudian dia bertutur lagi si Sa'ad, apa yang kalian lakukan jika kalian masuk Islam? Maka keduanya menjawab, Anda mandi, membersihkan pakaian, kemudian mengucapkan syahadat dengan syahadat al-haq, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka Sa'ad pun melakukan hal itu. Setelah itu dia meraih tombaknya, lalu beranjak menuju tempat kaumnya berkumpul. Maka setelah orang-orang kaumnya itu melihatnya, berkatalah mereka, demi Allah, sungguh dia telah pulang dengan penampilan yang berbeda dengan saat pergi tadi. Ketika Sa'ad sudah berdiri di hadapan mereka, Sa'ad berkata, wahai Bani Abdul Ashhal, bagaimana pendapat kalian tentang diriku? Maka orang-orang menjawab, Anda pemimpin kami, orang yang paling utama pendapatnya di antara kami. Maka Sa'ad berkata lagi, sesungguhnya haram bagiku berbicara kepada kaum laki-laki dan kaum wanita di kalangan kalian, hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak ada seorang pun dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan, melainkan menjadi muslim dan muslimah, kecuali seseorang bernama Al-Usairim. Dia terlambat masuk Islam hingga saat perang Uhud. Dia baru masuk ke Islam ketika itu. Kemudian ikut perang dan terbunuh, padahal dia belum pernah sujud satu kali pun kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda mengomentarinya, dia hanya berbuat sedikit tapi diberi pahala banyak. Nah itu jadi simpel banget ya. Yaitu adalah masih beruntung banget nih Al-Usairim gitu. Dia masuk Islam di pagi hari gitu ya, pada sebelum perang Uhud, dan kemudian dia terbunuh padahal dia belum pernah sujud kepada Allah. Oke, itu sedikit cerita tentang Uhud ya. Baik, Mus'ab masih tinggal di rumah As'ad bin Zurarah guna mengajak manusia untuk masuk Islam, hingga hasilnya tidak satu kabilah pun dari kabilah-kabilah Ansor, kecuali di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan yang telah masuk Islam. Dalam hal ini hanya kabilah Bani Umayyah bin Zaid, Khotmah dan Wa'il yang belum. Hal ini disebabkan karena ada seorang penyair mereka yang bernama Qais bin Al-Aslat yang menghalang-halangi keislaman mereka, sementara mereka amat menaati perintahnya.
Barulah pada perang Khandaq tahun 5 Hijriah mereka masuk Islam. Sebelum memasuki musim haji berikutnya, yakni tanggal 13 kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah dengan membawa sekian laporan kesuksesan kepada Rasulullah SAW. Dia menceritakan kepada beliau perihal kabilah-kabilah di Yathrib, di mana mereka memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan tersimpan pada mereka sumber kekuatan dan mental baja. Nah baik, untuk materi kita sampai situ terkait dengan ini ya, Baiat Aqobah dan kemudian dakwah di tanah Yathrib. Kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.